sektor penerbangan kan hal yang betul-betul dampak langsung. Bagaimana Pak melihat? Jadi gini, ini semua industri Anda mesti mengetahui fundamental daripada Anda menjalankan sebuah perusahaan di sebuah industri. Ya, ketika kita menyatakan bahwa kita ini bergerak di industri penerbangan, kita mesti tahu fundamentalsnya apa sih. Dan fundamentals daripada industri penerbangan itu adalah mobilisasi, pergerakan orang. Makanya ketika kita lihat pertumbuhan industri ini selama puluhan tahun ke belakang, itu kan selalu positif. Regardless kondisi perekonomian satu negara atau satu kawasan. Kayak contohnya 9/11 agak goyang lah di Amerika, tapi seluruh dunia naik kan. Bahwa kemudian waktu itu diramalkan dengan pengecekan yang lebih ketat, orang akan malas bepergian. Enggak, karena bepergian itu yang tadinya kebutuhan tersier, sekarang ini banyak dengan perubahan peradaban kita menjadi kebutuhan primer. Walaupun akhirnya pandemi ini akan menciptakan tatanan baru ketika orang bisa apa-apa tanpa bepergian gitu kan. Jadi pandemi ini membuat klasifikasi mobilisasi menjadi makro. Makro itu sebaiknya tidak Anda lakukan. Ketika orang ke pasar aja enggak, masa kita mengharapkan dia terbang ke satu kota gitu kan. Padahal di Indonesia ini yang menarik, di Indonesia ini orang bepergian menggunakan pesawat terbang itu dibandingkan negara lain kita ada 3 klasifikasi. Loh, negara lain cuma 2. Mayoritas negara lain. Yang pertama adalah bisnis, kelompok bisnis. Yang kedua leisure, wisata. Kalau di Indonesia dia kelompok ketiga, dan ini justru lumayan besar, yaitu kelompok orang yang melakukan perjalanan karena kebutuhan sosial. Contohnya dulu lari bersama kan, gila-gilaan kan, maraton bersama gitu kan. Memang yang pada lari itu profesional. Pengen aja lari di tempat yang baru gitu bersama teman-temannya gitu. Terus sekarang goesan gitu kan. Goesan ini kan alat untuk mempertemukan para goes yang senang senada, satu punya sepeda yang sejenis, yang mahal, yang pakai poligon yang nggak mungkin ikut gitu kan. Ini sosial, jadi olahraga sosial gitu kan. Terus kita juga kan bangsa yang kalau ada keluarga dekat meninggal kita usahakan untuk sana untuk layat, kawinan. Kalau menjelang pemilu mulai banyak nih reuni. Nggak tahu, saya kalau menjelang pemilu banyak sekali undangan reuni gitu kan. Saya untungnya S1 cuma. Jadi saya reuninya S1. Di TB itu juga ada reuni macam-macam. Reuni jurusan, reuni angkatan, sudah ribet kan. Terus SMA, SMP, SD, TK, nah, reuni TK ini yang mengagumkan dengan banyak grup WhatsApp ini mengagumkan kok bisa ketemu gitu kan. Dan itu biasa betul. Jadi memang banyak sekali kebutuhan sosial kita yang difasilitasi dengan industri perkembangan. Ketika mobilisasi menjadi makro, ya, semua orang menghindari kan. Dan ketika orang sekarang udah mulai pada terbang-terbang, ketika saya ke airport ngobrol-ngobrol itu, kata yang mereka pakai itu kata kangen terbang. Dalam ini nggak terbang, terus berapa bulan, terus tahun lebih nggak terbang, apa yang terbang? Sebenarnya bukan kangen terbang, kalau menurut saya. Tapi memang kangen melakukan sebuah aktivitas, salah satu di antara 3 ini. Kan? Dan mayoritas yang ketiga justru. Kalau kangen wisata itu kan orang tempat yang didatengin yang itu aja, kan masa kangen wisata. Terus tinggal di hotel pula lagi kan, staycation kan. Tapi bertemu dengan teman, keluarga yang sudah lama nggak ketemu itu dorongan itu cukup besar. Jadi memang kerusakan akibat dari COVID ini itu terhadap industri penerbangan karena problem mobilisasi. Makanya Garuda itu dari awal kita tuh udah stated very clear, dan saya sering dilibatkan dalam diskusi-diskusi soal herd immunity. Makanya Anda mungkin juga perhatikan, kita termasuk yang pertama dan cukup lama mempertahankan distancing di dalam pesawat. Ketika malah pemerintah membolehkan, yang lainnya lakukan, kita tetap ngotot untuk mempertahankan itu. Kenapa? Karena masyarakat yang sehat jadi syarat utama. Karena kalau masyarakat nggak sehat, ini mobilisasi pasti akan terganggu terus kan.
Yang kedua, bagaimana membuat masyarakat sehat? Kan kita jadi harus berpartisipasi aktif. Kita yang bawa vaksin, ini ada video di Instagram kita kirim cerita teman-teman pilot sama awak kabin yang terbang ke Cina bawa vaksin. Kan nggak bawa vaksin apa masalahnya sih? Kan nggak ada orang yang tahu bahwa ketika kita mengambil vaksin di Cina, Sinovac itu, teman-teman nggak bisa turun dari pesawat tuh. Udah terbang berjam-jam sampai sana nggak boleh turun karena mereka memiliki aturan. Terus masukin vaksin berapa saat terbang lagi ke Jakarta, ya kan? Jadi kebayangkan perjuangannya mereka yang nggak gampang gitu kan. Jadi kita juga sangat terlibat untuk memastikan misalnya program vaksinasi. Jadi waktu kita bikin delivery vaksinasi itu ada yang dengan jarum suntik 1 hari itu, saya diketahui banyak orang, saya ketahui balik gitu kan. Saya bilang this is our commitment. Kenapa kita komit ini? Karena kita pengen orang tuh jangan melihat ini perintah pemerintah atau presiden untuk vaksin, bukan. Ini kepentingan kita bersama. Dan khusus untuk Garuda, kita melihat bahwa ini penting sekali mobilisasi jalan terus supaya kita sebagai perusahaan, sebagai industri bisa recover. Persyaratannya harus dipenuhi. Gitu. Contohnya kalau mau dianalogikan, kalau kita mau bangsa kita, generasi muda ini bisa lebih cerdas-cerdas ya. Dan kita selalu ngomong kita harus mencerdaskan bangsa ini segala macam. Ya kita pastikan dong anak-anak ini juga makan yang benar gitu kan. 4 sehat 5 sempurna gitu kan. Terus diatur cara mereka main handphone yang dulu nggak ada, atau dipakaikan kacamata supaya matanya nggak rusak dan segala macam kan. Ada fondasi dulu yang mesti kita sepakati. Saya menyayangkan pelaku industri ini yang menganggap ini semata-mata persoalan bisnis dan sesekali menyalahkan pemerintah. Ya saya sering berdebat dengan pelaku bisnis ya. Bukan saya cari muka juga ke pemerintah, tapi kan memang saya orang pemerintah karena ini milik BUMN. Tetapi ini penting soal mobilisasi. Kita mesti memastikan bahwa mobilisasi ini bisa secepatnya balik, bisa yang tadinya makro jadi wajib, orang semuanya bisa terbang. Karena di balik mobilisasi ini juga banyak hal yang kita juga mesti pahami gitu kan. Karena mobilisasi ini peradaban. Anda bayangkan 100-150 tahun yang lalu ketika dari Jakarta ke Bandung 1 hari gitu kan. Dalam setahun Anda berapa kali dulu ke Bandung? Mungkin 5 tahun, 10 tahun sekali kan. Ketika kita bisa ke Surabaya sekarang 1 jam ini segala macam, gitu ke Labuan Bajo bisa 2 jam, bisa ke Manado, dan distance nggak isu lagi kan. Betul hari ini diselesaikan banyak dengan virtual. Kita kan orang Indonesia. Bos tadi bilang dari bahwa ada 3 penerbangan di Indonesia. 3 tipe kan. 3 tipe ya, dengan kondisi COVID tahun ini. Tentunya di 2022 pemindahan atau perjalanan orang akan lebih banyak tentunya ya. Dengan kondisi itu apa strategi Garuda ke depan? Ya, jadi ketika kita ngalamin pandemi, sekarang masih ngalamin pandemi, kita memastikan bahwa kemudian kita tetap berlangsung, operasi berlangsung walaupun dengan tekanan finansial yang kuat. Tetapi dari awal kita juga ada tegaskan bahwa ini kita mesti memikirkan melewati ini, tapi kita juga memikirkan ketika ini lewat. Jadi kampanye kita atau eksekusi kita atau inisiatif kita di internal ini yang kita sampaikan ke publik adalah salah satunya bahwa traveling is different. Hari ini dan ke depan itu berbeda. Dan jadi salah satu syarat orang mau terbang itu adalah sehat nggak? Prosesi orang masuk penerbangan. Nah ini kan kita mesti edukasi terbang itu ini. Bagaimana terbang sehat. Yang kedua, kita mesti memastikan bahwa prokes itu terjadi dan di banyak cases kita kemudian tambahkan supaya mendiferensiasi. Nah, kalau Anda lihat terakhir ini adalah kita mulai mengedepankan etika orang terbang dengan backpack diturunkan dan segala macam. Poinnya adalah strategi kita adalah bersiap menghadapi proses recovery yang berlangsung, tetapi tidak mengabaikan apa istilahnya ya, behavior baru daripada traveling gitu. Karena nanti jangan Anda
bayangkan begitu misalnya pandemi lewat atau pemerintah sudah mengumumkan endemi, itu semua kita balik ke masa lalu. Enggak, pasti akan ada adjustment di dalam protokol kesehatan, protokol itu dari sisi kita menyiapkan diri. Yang kedua adalah tentu saja kita melakukan terus-menerus ajakan orang untuk terbang. Sebenarnya ajakan orang untuk bermobilisasi, tapi sebenarnya ajakan orang untuk bersosialisasi, ajakan kita untuk orang kemudian mulai berwisata. Karena gini, berwisata leisure ini penting dalam kehidupan kita kan nggak mungkin dari 1 Januari sampai 31 Desember lakukan itu. Kita riset di mana-mana mengakui bahwa orang mesti take off sometimes ya. Dan yang ketiga adalah ajakan pebisnis untuk kemudian mulai menjalankan bisnis dengan melakukan mobilisasi. Jadi gitu. Jadi intinya ke sana semuanya, makanya kita bikin KATF, makanya kita mengkomunikasikan destinasi-destinasi baru. Ini dengan catatan yang tegas bahwa kita tahu bahwa terbang ini agak berbeda. Tapi saya memang dididik, dibesarkan dan terus-menerus mencoba memastikan integriti dari sisi komitmen. Ya kan? Walaupun saya juga sampaikan ke pemegang saham bahwa terlepas dari apapun, saya sangat terbuka apabila Anda punya dan merasa, menganggap, berpikiran bahwa ada orang yang lebih baik dari saya untuk menjalankan ini. Ya dalam diskusi-diskusi dengan teman-teman pihak kementerian ini kan ada kadang-kadang diskusi sambil serius, ada sambil bercanda. Saya akhirnya nggak ngelihat itu, saya cuma ngelihat ini komitmen saya. Ketika saya menerima ini adalah komitmen, ini adalah amanah, ini harus dilakukan. Dan COVID ini dari hari awal kita diskusi di internet, alhamdulillah ada yang mengingatkan saya dan akhirnya menggunakan itu. Saya gunakan itu sebagai basis dalam menjalankan hari-hari dari mulai hari pertama COVID sampai hari ini, yaitu pengosan dulu. Nah, kondisi pandemi COVID yang memberi tekanan sangat dalam kepada perusahaan ini kan juga jadi tantangan tersendiri. Saya selalu melihat dua. Yang pertama adalah memastikan kenapa kita masih mesti terus. Karena kan ada alasan, ada mandat waktu perusahaan ini didirikan. Dan adalah kewajiban saya dan teman-teman untuk memastikan mandat itu terus kita jalankan. Artinya apa? Penerbangan harus terus kita lakukan. Anda boleh lihat ya dari hari pertama pandemi ya. Cuman Garuda loh yang nggak pernah state kita tidak akan terbang. Walaupun nggak ada yang terbang. Coba Anda cek ya. Semua maskapai di Indonesia ini semua nggak terbang. Jadi ketika sekarang pada semuanya terbang, orang mau terbang kan itu saya juga katakan. Waktu dulu mau terbang terus orang itu bilang gua nggak mau terbang, sorry. Nggak ada bandingan terbang, gua nggak mau terbang. How do you feel at that time? Waktu itu kita tetap terbang, isi 5 orang kita terbang. Karena apa? Mandat kita kan connectivity. Mandat kita connectivity. Yang itu nggak bisa kita, nggak ada urusan memang itu. Yang kita keluar negeri kita masih terbang. Banyak yang marah sama saya, banyak. Tapi ketika saya jelaskan bahwa kewajiban konstitusi negara adalah memulangkan orang kalau dia mau pulang. Kewajiban konstitusi. Kalau saya nggak terbang, negara terus akan mengeluarkan biaya untuk memulangkan orang. Dan dalam kondisi hari ini kan sebaiknya dana itu dipakai untuk herd immunity daripada untuk hal-hal teknis begitu. Pemerintah cuma sekali loh sewa pesawat kita untuk memulangkan orang. Habis itu kita semua terbang kemana-mana dan orang itu dengan segala macam cara akhirnya bisa pulang. Yang kedua adalah memastikan kerusakan atau tekanan finansial ini kita bisa selesaikan, bisa tangani. Dan ketika kita ngomong tekanan finansial dari sisi keuangan, itu kan selalu kita komparasinya terhadap pendapatan. Jadi kalau ngomong tekanan finansial, ini mahal sebenarnya nggak apa-apa. Kos kita 200, kalau selama kita bisa jual 500 kan nggak apa-apa. Daripada kos kita 100, jualnya 110, ya kan? Itulah kemudian kenapa consumer brand segala macam kan repositioningnya mesti clear. Problem kita jadi semuanya mahal ketika income kita turun dan yang mahal itu semua fixed cost. Ya kan? Jadi kita mesti memastikan mandat kita, tugas kita jalankan terus sambil kita memberi tekanan itu. Oleh sebab itu kan kita melakukan dari tahun lalu banyak hal negosiasi
dengan level menurunkan macam-macam cost dan juga melakukan rasionalisasi. Nah, dua hal yang paling menantang adalah memang negosiasi sama lessor. Dan tahun lalu sebenarnya kita sudah selesai negosiasi. Kita udah saving hampir 200 juta dolar per tahun dari sewa pesawat. Waktu itu asumsi kita, wah ini mau vaksin semua orang happy, terbang-terbang lagi. Ternyata Delta muncul, ya kan? Vaksin lamban, banyak isu politis di balik itu kan. Kemudian pemerintah demi menjaga kesehatan bangsa dan supaya COVID yang ada, bikinlah kemudian pembatasan-pembatasan kan. Jadi saving 200 juta dengan sewa pesawat jadi nggak ada artinya gitu kan, ketika tadinya kita berharap menaik ini jadi drop gini. Desember 2020 jumlah penumpang kita udah hampir mendekati 50% dari sebelum COVID. Kan wajar, Januari 55, Januari slow, oke lah 48, 47 gitu kan. Ini enggak, Januari terus baru kemudian ketika bulan Agustus lah diumumkan PPKM 3, PPKM diturunkan. Itu dari segi sewa pesawat. Pak, ini menarik. Saat Bapak bilang ini kan bisnis Garuda, apapun yang terjadi semua sembon ya Pak ya. Karena ini satu tadi bilang ada mandat. Tadi Bapak bilang ada 3 yang harus dilayani. Tapi yang menarik juga bahwa restrukturisasi jadi salah satu jalur alternatif untuk mengobati dalam kutip perusahaan ini agar tetap bisa berjalan. Mungkin pertanyaan saya, memasuki tahun 2022, seberapa optimis nih Pak Irfan terhadap bisnis aviation? Kita kan belum tahu nih ke depan. Herd immunity mungkin sudah mulai terjadi, tapi ke depan kita nggak tahu lagi apakah ada virus lain lagi. Bagaimana? Oke. Soal 2022, soal perkiraan ke tahun depan ya. Mungkin restrukturisasi kita bicara nanti aja dulu. Yeah. Jadi gini, kembali lagi saya katakan bahwa the fundament daripada industri ini adalah mobilisasi, ya kan. Saya ini kan bukan berdiri di belakang meja terus lihat laporan. Saya datang ke lapangan, saya lihat, saya dengar, kita diskusi dengan teman-teman maupun dengan para penumpangnya. Saya berapa kali terbang juga menyaksikan juga. Dari sisi niatnya, dari sisi keinginannya, dan dari sisi plannya, banyak orang sudah, kalau nggak saya katakan semuanya, juga perusahaan sudah memprediksi bahwa recovery ini akan terjadi. Analis semuanya sepakat bahwa domestiknya akan kembali ke 2000 sebelum pandemi 2023, domestik, internasional 2024. Itu konsensus para analis. Tapi kan konsensus para analis sama dengan konsensus para analis saham. Oh naik, semua orang beli, ternyata turun. Kan ada disclaimer-nya lah jadi bawahnya gitu. Saya menjadikan itu satu pegangan, tetapi analisa begitu kan kita mesti lihat assumptions-nya. Nah, asumsi itu benar ketika herd immunity sudah terjadi, ketika pandemi ini dideklarasikan sebagai endemi. Saya nggak mengatakan ada virus baru apa enggak, karena inevitable di soal virus ini. Tak bisa terhindarkan dengan gaya hidup dan pergerakan yang gila-gilaan yang kita hadapi di seluruh dunia. Tetapi pertanyaan yang paling penting adalah bagaimana sebagai komunitas ini kita punya kebiasaan baru dalam memastikan posisi kita tidak rentan terhadap virus. Makanya Sami juga ikut dorong, lu nggak mau divaksin, nggak apa-apa, ya kan? Tapi nggak bisa naik pesawat, tapi nggak bisa masuk mall, nggak bisa masuk restoran, ya, karena peduli lindung itu merah. Saya juga berpikir isi bensin mesti cek peduli lindung dulu, udah divaksin belum? Ya. Karena apa? Kemana nggak divaksin? Community kita punya problem kan. Tapi kalau Anda yakin dengan segala macam keyakinan, kepercayaan, whatever itu nggak mau divaksin, ya monggo, it's your life ya. Tapi don't screw others, kata intinya kan gitu. Saya nggak akan bolehin orang yang nggak vaksin naik pesawat. Kalau masih ngotot mau bepergian,
charter pesawat private jet aja gitu kan. Itu gitu loh. Jadi kita mesti sama-sama ngejain ini supaya recovery bukan cuma industri penerbangan, tapi recovery ekonomi dan kehidupan itu bisa kembali normal. Gitu kan. Makanya banyak orang yang ngetawain Garuda kan ketika kita ngomongin soal membawa vaksinasi, vaksin dari luar negeri, dari Cina, kita bikin livery, kita jadi maskapai pertama yang awak kabin dan pilot kita divaksin lengkap. Semua kan gitu. Ini serius. Karena hanya itu yang akan mengembalikan kita, bukan hitungan-hitungan proyeksi, bukan. Asumsi itu asumsi itu berantakan. Kalau ternyata ada virus baru masuk dan masyarakat nggak siap, rumah sakit penuh lagi, dan sudah akan panjang lagi gitu kan. Itu ke depannya. Jadi kalau ya banyak teman-teman yang juga naik proyeksi keuangan segala macam, ya kita kali ini bikin proyeksi dengan asumsi bukan lagi asumsi dasar seperti dulu, yaitu harga minyak, pertumbuhan ekonomi, kurs rupiah. Enggak, bukan cuma itu. Kita sekarang juga masukin asumsi head community, asumsi yang terkait dengan implikasi langsung terhadap pergerakan orang. Contohnya, kan bisa jadi rencana misalnya saya dengar ada keinginan tahun depan dideklarasikan sebagai endemi, misalnya itu nggak kejadian, atau PPKM 3 berlangsung terus gitu kan. Tapi saya termasuk happy aja kalau kemudian orang naik terbang harus pakai PCR, udah pasti yang terbang sama kita sehat semua dan dia nggak bawa penyakit ke tempat lain kan? Yeah. Makanya dulu atau awal-awal saya sebenarnya sangat marah sama beberapa pelaku di ekosistem ini yang memasukkan surat. For them it's just a business. For me ini persoalan serius. Karena kalau itu jalan terus, itu berlangsung terus ya udah. Dan yang rugi nanti kan masyarakat juga kalau semua maskapai bangkrut kan. Saya pikir dengan Pak Irfan menjabat sebagai Dirut Tindak Pembuktian ya, kalau Bapak bukan dari penerbangan, memasuki tanggal 26 di Januari, baru 3 tahun. Saya pikir di tangan Pak Irfan tantangan besar ya Pak ya, yang kita jadi kabar lebih baik. Harapan Bapak yang akan Bapak lakukan di tahun ini, ya akan kita buktikan bahwa dengan kondisi yang begitu berat saat ini 2 tahun ini tentunya saya yakinkan di 2002 penerbangan akan banyak dengan kos yang orang yang tadi Pak bilang nggak pernah terbang 2 tahun, mungkin 2 tahun ini ya apa kira? Ya tentu saja yang pertama kami ingin memastikan apa yang komitmen kita jalankan di perusahaan ini ya. Sebagai bagian dari komitmen kita juga bukan cuma restrukturisasi utang, tapi juga restrukturisasi organisasi, sistem, people, dan sejenisnya. It's a journey ya, untuk kemudian menjadi sebuah perusahaan yang orang lihat, wow memang, bukan cuma wow, bawa bendera kita kemana-mana, tapi wow juga melihat behavior orangnya, melihat sikap orang-orangnya, dan sebagainya gitu kan ya. Dan memang orang luar dan orang yang berada di dalam itu memang ini memang perusahaan yang membanggakan, nggak lucu-lucu, nggak aneh-aneh, dan nggak banyak skandal lagi gitu. Bukan berarti nggak banyak, berarti boleh ada skandal, nggak ada skandal lagi lah gitu kan, apapun gitu kan. Nah kalau dari sisi publik ya tentu saja saya sebenarnya hari ini sangat berterima kasih karena kita bisa tetap jejak begini, bisa tetap seperti kayak begini, udah pasti dukungan publik sudah bilang. Tapi khusus menghadapi tahun depan tentu saja kami berharap ada dukungan dari para kreditur yang akan kita potong utangnya. Harapan saya sih mereka menerima permintaan maaf kita dan mengikhlaskan proposal yang menyakitkan yang kita sampaikan demi Garuda bersama di ke depan. Dan yang kedua tentu saja publik untuk tidak ragu lagi, walaupun kita lagi PKPU, kondisi apapun, kita sudah buktikan hampir 2 tahun ini kita tetap terbang. Kita akan tetap terbang dan bukan asal terbang. Kita akan pastikan bahwa penerbangan itu aman. Kita lakukan apa aja yang kita bisa lakukan dan kita mempertahankan yang selama ini Garuda memang fantastik dalam memastikan penerbangan itu aman.
Itu sih, dan kita ya tentu saja berharap publik yang mau terbang dan ada schedule Garudanya ya terbang. Pas schedule-nya nggak ada, jangan cari penerbangan lain, ubah schedule-nya. Siap. Yang penting naik Garuda. Yang penting Garuda langsung. Kan nggak masalah ubah-ubah kecuali kalau kedukaan atau dadakan. Mayoritas 95% sebenarnya prefer. Saya juga sebenarnya pengen juga berharap bahwa publik juga berubah style mereka dalam bookingan, dalam membooking pesawat gitu. Jauh-jauh hari. Karena ini ini banyak sekali yang terbang last minute gitu kan ya. Yang membuat kita susah bikin plan apabila misalnya ada apa-apa atau ada kebutuhan yang lebih daripada jumlah penumpang. Tapi kalau bisa memplan jauh-jauh hari itu akan menyenangkan buat kita ya. Contoh terakhir itu Mandalika gitu. Banyak sekali tiba-tiba besoknya mau mulai, banyak sekali yang saya butuh penerbangan gitu. Ya lebih gampang kali kayak nambah mobil gitu kan. Tapi karena antusiasme mau ke Mandalika ya harus kita layani. Tapi kan jadi repot kita semuanya. Coba kalau jauh-jauh hari kan lebih enak kita ngatur. Gitu. Cukup Pak. Thank you. Gue mesti lari ada